Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyat. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita alhamdulillah bisa melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayyin afdaliyata ilmi tauhid ala ghairihi minal ulum. Penjelasan tentang pentingnya ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain. Kita tahu bahwasanya ilmu itu banyak sekali. Dan di antara ilmu-ilmu yang banyak itu ada ilmu yang berhubungan dengan agama, ilmu agama, ada hubungan yang ilmu-ilmu berhubungan dengan urusan dunia. Nah, khusus ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama itu juga terbagi-bagi. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqih, ada ilmu nahwu, bahasa, ilmu sharaf dan sebagainya. Nah, di antara ilmu-ilmu yang banyak ini ada ilmu yang paling utama, yang ilmu yang harus didahulukan oleh setiap orang muslim, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhidi lahu syarafun ala ghairihi minal ulum. Ilmu tauhid itu mempunyai kemuliaan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Likaunihi muta'alliqan bi asyrafil ma'lumat. Karena ilmu tauhid ini berhubungan dengan hal-hal yang mulia, berhubungan dengan maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang penting, yang mulia. Dan kaidah mengatakan wasyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan apa yang dibahas. Ketika yang dibahas dalam ilmu tersebut adalah hal-hal yang mulia, ini menunjukkan, ini meniscayakan bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang mulia. Ketika yang dibahas itu adalah hal-hal yang utama, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang utama. Falamma kana ilmu tauhid yufidu ma'rifatallahi ala ma yaliqu bihi. Ketika ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengenal Allah, bagaimana ma'rifat kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Ma'rifat kepada Allah sesuai apa yang layak bagi Allah Ta'ala. Wa ma'rifatu rasulihi wa ma'rifata rasulihi ala ma yaliqu bihi. Kemudian juga mengajarkan, ilmu tauhid itu mengajarkan bagaimana seseorang mengenal Rasul sesuai dengan apa yang layak bagi mereka. Wa tanzihallahi amma la yajuzu alaihi. Dan mengajarkan ilmu tauhid ini membahas tentang bagaimana mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wa tabri'atal anbiya ala ma yaliqu bihim. Begitu juga ilmu tauhid ini membahas tentang bagaimana para nabi itu bersih, terhindar dari hal-hal yang tidak layak bagi mereka. Ketika ilmu tauhid membahas hal-hal yang mulia ini, kana afdala min ilmil ahkam, maka ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling utama, ilmu yang lebih utama daripada ilmu-ilmu yang membahas tentang hukum-hukum.
Tapi bukan berarti ilmu yang membahas tentang hukum itu tidak mulia, tidak perlu untuk dipelajari, tidak. Tapi ketika seseorang ingin mempelajari ilmu agama, maka dia harus tahu mana yang harus didahulukan. Nah, ilmu hukum, ilmu-ilmu yang membahas hukum-hukum, ini boleh, ini tidak boleh, dan yang lain yang sebagainya, ini penting. Tapi ada yang lebih penting yang harus didahulukan, yaitu apa? Ilmu tauhid. Setelah mempelajari ilmu tauhid dengan baik, maka dipelajarilah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum atau bareng. Tapi jangan sampai menunda untuk mempelajari ilmu tauhid dengan mendahulukan ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat ini ada beberapa faedah, memberikan beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini diawali dengan fa'lam, yang maknanya ketahuilah wahai Muhammad. Yang menjadi khitab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu telah mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Nah, terus apa maksudnya dari ayat ini? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ulama mengatakan ai uthbut, tetaplah pada la ilaha illallah, tetaplah pada keyakinan la ilaha illallah. Nah, sama halnya dalam surat Al-Fatihah. Ketika seorang muslim membaca surat Al-Fatihah, seorang mukmin membaca surat Al-Fatihah dan sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar, itu agama Islam. Padahal dia sudah muslim. Maksudnya bagaimana kok masih minta berdoa untuk ditunjukkan kepada agama yang benar? Itu maksudnya ai uthbutna ala as-siratil mustaqim. Maksudnya tetapkanlah ya Allah diriku pada agama yang benar, yaitu agama Islam. Itu yang faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ayat ini, penggalan ayat pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian bagian yang kedua, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu atau mengetahui tentang la ilaha illallah perlu didahulukan daripada istighfar yang menunjukkan ilmu-ilmu furu'. Jadi ayat ini penggalan pertama menunjukkan bahwasanya pentingnya mendahulukan ilmu usul, ilmu tauhid, dan penggalan yang kedua menunjukkan bahwasanya wastaghfir li dzambika, istighfar termasuk amal perbuatan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mengetahui ilmu usul harus didahulukan daripada mengetahui ilmu furu', ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan cabangan-cabangan dalam ilmu agama. Wa qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fi kitabih Al-Fiqh Al-Aqbasat, dalam kitabnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, i'lam, ketahuilah, annal fiqha fid din, bahwasanya fiqih dalam agama, maksudnya
yang berhubungan dengan keimanan, yang berhubungan dengan tauhid, afdalu minal fiqhi fil ahkam. Itu lebih mulia daripada fikih yang berhubungan dengan hukum-hukum. Maksudnya bagaimana? Kita memang selayaknya dan seharusnya mendahulukan ilmu yang berhubungan dengan keyakinan, yang berhubungan dengan tauhid itu daripada ilmu yang berhubungan dengan hukum. Saya ingatkan lagi bahwasanya bukan berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum itu tidak perlu dipelajari, tidak. Tapi jangan sampai keliru ketika memulai belajar ilmu agama. Harus dahulukan ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang penting. Salah satunya yang paling penting adalah ilmu yang berhubungan dengan tauhid, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita ma'rifat kepada Allah, bagaimana kita ma'rifat kepada Rasulullah, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, hal yushtaratu lid-dukhuli fi dinil Islam lafzu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah disyaratkan untuk seseorang dikatakan masuk ke dalam Islam untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah harus dengan redaksi itu? Jawabannya, la yushtaratu hadzal lafzu bi'ainihi. Tidak disyaratkan harus pakai redaksi ini. Tidak disyaratkan harus pakai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika seseorang ingin masuk ke dalam Islam, tidak disyaratkan harus menggunakan redaksi ini. Tidak diharuskan harus menggunakan lafaz ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi bal law qala lafzan yu'ti ma'nahu, bahkan misalkan dia mengucapkan lafaz yang lain dengan redaksi yang lain, yang penting memberikan makna yang sama, seperti ka'an qala la ilaha illallah dengan redaksi la ilaha illallah, tidak dengan redaksi asyhadu an la ilaha illallah. Au la rabba illallah, atau dengan redaksi la rabba illallah Muhammadun nabiyullah. Misalkan orang mau masuk Islam kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun nabiyullah, atau la rabba illallah Muhammadun nabiyullah, cukup untuk menjadi syarat dia masuk ke dalam agama Islam. Walakin lafzu asyhadu afdal min ghairihi, tetapi redaksi asyhad dengan redaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu lebih afdal, lebih utama daripada yang lain, daripada redaksi yang lain. Tapi dari segi keabsahannya, dari segi keabsahannya sah, sama-sama sah, bisa menjadikan seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi redaksi asyhadu an la ilaha illallah ini lebih utama. Kenapa? Lianna ma'naha al-lughawi yatadammanu al-ilma wal-i'tiqad wal-i'tiraf. Karena dari segi maknanya, dari segi bahasa, kalau kita menggunakan redaksi asyhad, ini akan sudah mencakup makna al-ilm, al-i'tiqad, wal-i'tiraf. Jadi ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, a'lamu wa a'tarifu wa a'taqidu. Dan dengan satu lafaz, dengan satu redaksi, dia sudah mencakup 3 makna: mengetahui, meyakini, dan mengakui. Ini kelebihan dari redaksi asyhadu. Jadi ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya mengetahui, meyakini, dan mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Fafiha min ta'kidil ma'na ma laysa fi ghairiha. Dalam redaksi asyhad itu ada makna yang lebih kuat daripada yang ada dalam redaksi-redaksi yang lain. Maka dari itu penggunaan redaksi asyhadu itu lebih utama daripada penggunaan lafaz yang lain karena sudah mencakup 3 makna ini. Al-ilm wal-i'tiqad wal-i'tiraf. Kemudian apakah harus disyaratkan seseorang itu ketika ingin masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Indonesia? Tidak. Dengan bahasa Arab maksudnya? Tidak. Bahkan ketika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa yang dia fahami, orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, misalkan, maka itu cukup. Akan tetapi harus diperhatikan beberapa hal, di antaranya sebagian orang tidak bisa ataupun ketika mengucapkan Muhammad ini tidak mengeluarkan huruf ha semestinya. Sebagian orang mengatakan Muhammad pakai ha, bukan pakai ha. Ini ketika dia mengucapkan, melafadzkan 2 kalimat syahadat harus berhati-hati. Jadi jangan sampai mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan, tidak. Harus pakai ha, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Soal selanjutnya, uzkurid dalila ala wujudillah. Selanjutnya ada soal apa dalil, sebutkan dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya Allah taala ada. Jawabannya Allahu mawjudun la syakka fi wujudihi. Allah Subhanahu wa taala ada, tiada keraguan sedikit pun akan adanya Allah taala. Kita harus yakin sepenuh hati tanpa ada ragu sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Pencipta alam semesta, ialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syak, ay la syakka fi wujudihi. Tiada keraguan sedikit pun atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya salah satu sifat wajib bagi Allah adalah al-wujud. Dalam ayat ini disebutkan afillahi syak. Maksudnya tidak ada keraguan atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang tanya, kalau sifat hayat, sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam Al-Qur'an redaksinya wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebutkan redaksinya. Secara lafaz disebutkan sifat-sifat sifat-sifat wajib bagi Allah taala ini. Adapun sifat wujud ini disebutkan dalam Al-Qur'an secara makna. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan afillahi syak, maksudnya apa? La syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil akli itu tadi dalil naqli. Kemudian sekarang dalil aklinya apa? Hadzal alam dalilun ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala. Alam semesta ini adalah dalil bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kenapa? Li'annahu la yasihhu fil aqli wujudu fi'lin ma min ghairi fa'ilin. Karena tidak sah secara akal sehat, tidak bisa diterima oleh akal sehat ketika ada suatu pekerjaan tanpa ada yang mengerjakannya. Kama la yasihhu wujudu naskhin wa kitabatin min ghairi nasikhin wa katibin.
Seperti halnya tidak bisa diterima oleh akal sehat adanya tulisan tanpa ada yang menulis. Nah, ketika ada tulisan pasti ada yang menulis. Ketika ada perbuatan pasti ada yang berbuat. Fahadzal alam la budda lahu min khaliqin min babi aula. Maka dari itu pastinya alam semesta ini yang teratur ini tidak mungkin ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakan, dan itu sesuai dengan akal sehat dan pastinya sesuai dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah itu ada, ialah pencipta alam semesta. Kemudian akal menjadi bukti bahwasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah benar adanya. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Wallahu mawjudun la yushbihul mawjudat. Allah subhanahu wa ta'ala ada, tidak menyerupai segala sesuatu yang ada. Kita manusia ada, alam semesta ini ada, tapi adanya kita tidak sama dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun adanya makhluk, adanya kita didahului dengan ketiadaan. Dulunya kita nggak ada, sekarang menjadi ada. Nah, itu maksud dari adanya didahului dengan ketiadaan. Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila kaifin wala makan. Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa disifati dengan duduk, tanpa disifati dengan bergerak, tanpa disifati dengan diam, tanpa disifati dengan ngantuk, tidur, bersemayam, naik turun, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa disifati dengan satupun dari sifat-sifat makhluk. Wala makan, dan Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa diliputi tempat, ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat. Itulah makna dari Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Maksudnya apa? Allah ta'ala maha suci dari tempat. Tidak dikatakan Allah berada di suatu tempat, juga tidak dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana ataupun menyebar di mana-mana seperti udara, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat. Karena tempat itu adalah termasuk kekhususan bagi makhluk. Jadi sesuatu yang bertempat pasti itu adalah makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Maka dari itu Allah ta'ala mawjudun bila makan. Maha suci dari tempat. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu. Al-imam Ahmad ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ghayatul ma'rifati billah, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Al-Imam Ahmad ar-Rifa'i, beliau adalah ulama besar sekaliber Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, seorang wali besar. Beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah, puncak dari kemakrifatan kepada Allah Ta'ala, puncak mengenal Allah Ta'ala. Nah, ini makrifat, puncak makrifat yang bisa dicapai oleh para nabi, para malaikat, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ghayatul ma'rifatillah billah, puncak kemakrifatan kepada Allah Ta'ala itu dengan bagaimana? Al-iqanu biwujudihi ta'ala, dengan meyakini sepenuh hati, yakin tanpa ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah Ta'ala. Bila kaifin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Seperti tadi, bersemayam, duduk, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wala makanin, dan
maha suci dari tempat. Inilah puncak kemakrifatan yang bisa dicapai oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha. Salah seorang sahabat menafsiri, ilaihi intaha fikru man tafakkar. Ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Kepada Allah selesailah ataupun ilaihi intaha fikru man tafakkar. Dari ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Maksudnya apa? Ketika membahas zat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, dan Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Itu sudah cukup. Itulah puncak kemakrifatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih dari itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia ma'rifat kepada Allah, tapi dengan cara dia katanya bisa membayangkan bagaimana Allah Ta'ala, ini bukan ma'rifat. Karena yang dikatakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak ma'rifat itu adalah meyakini bahwasanya Allah itu ada tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa tempat. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Al-ajzu an darakil idraki idraku. Jadi ketika seseorang merasa tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya iman. Kenapa? Al-bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Karena seseorang ketika membahas tentang bagaimana Allah dengan cara membayang-bayangkan ila akhirih, maka itu adalah kufrun wa isyraku. Itu adalah suatu kekufuran dan kemusyrikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman kita sehingga kita bisa mempertahankan iman ini, mempertahankan Islam ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih, barakallahu fikum, bagi pemirsa yang mengikuti pelajaran ini. Semoga kita istiqomah untuk selalu memperkaya diri, menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama, sehingga hari demi hari kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.